So, um, talking about the English test for um, your UTBK, honestly, it's still difficult to guess what it is. Ya, sebenarnya masih agak susah untuk ditebak menurut saya bentuk soalnya seperti apa. Ada yang bilang TOEFL, tapi kalau misalnya template-nya adalah reading, so basically itu juga jenisnya beda-beda, bisa ke TOEFL-nya atau bisa ke eh, bentuk IELTS atau bisa bentuk CAE dan sebagainya. Tapi karena kalau berhubungan dengan um, if it's dealing with the test yang berhubungan teksnya dengan scientific text, apakah itu tentang science, psychology, history, seni, budaya, geografi dan sebagainya yang berhubungan dengan akademik sih, sepertinya akan lebih condong ke TOEFL IBT bentuk tesnya. Apalagi kalau pakai sistemnya yang CBT, sistem ujiannya CBT. Jadi kayaknya lebih ke IBT. Therefore, saya kayaknya lebih fokus ke IBT-nya dulu, ke TOEFL-nya dulu, ya. Mungkin nanti kalau ada waktu bisa masuk ke ayat sedikit-sedikit. Nah, basically soal TOEFL itu seperti yang saya jelasin ada berhubungan dengan akademik teksnya, bisa jurnal dan segala macamnya. Ya, ada main idea soalnya sekitar 10%, factual questions, kemudian negative questions, scanning question, inference questions. Yang paling banyak sih di factual question sebenarnya untuk soalnya. Nanti juga ada vocabulary context, reference questions. Satu lagi ada soal yang meminta kalian untuk menyusun. Nanti di IBT itu kayaknya di belakangan aja. Atau ada soal yang minta kalian memasukkan satu kalimat di nyisipin kalimat di dalam teksnya. It's quite tricky dan cukup challenging. Jadi untuk hari ini kita akan ngebahas tentang detail questions dan reference. Jadi locating the details. So, yeah, talking about the detailed questions. Ya, basically detail question itu semuanya ada di teks. Karena dia nanya detail question, jadi pasti soal jawabannya literally itu ada di teks. Dan yang paling penting kuncinya adalah ini. Ada restatement. Jadi the correct answer to detailed questions are often a restatement of what is stated in the passage. Ini yang selalu saya kemarin saya sampaikan bahwa your ability untuk paraphrase kalimat atau statement itu perlu karena skill itu akan diperlukan untuk banyak hal. Salah satunya ada untuk reading. So ini soalnya mengenai ini juga berhubungan dengan detailed questions yang assumption dan sebagainya. You got it sebenarnya sih. Nah, let's just discuss this one. Teksnya kelihatan ya? Ini nggak bisa hilang sih. Oke. Jadi bentuk soalnya sih biasanya kayak ini, yang ada according to the text, which is not following, which is not mentioned in the text, yang gitu-gitu soalnya. Coba deh yang ini, according to the passage, polygraph test, itu yang mana? Ini skillnya scanning. Kalau scanning, polygraph test ya cari aja yang polygraph langsung spot di sini yang mana polygraph tulisannya. Ini ya, polygraph test yang ini nih. Nah, that's a scanning. Jadi skill yang pertama adalah kemampuan scanning. Artinya kalian harus cari teksnya, cari kata yang sama. Gitu. Dia nanya tentang polygraph test, and then you go to the text, passage-nya dilihat, cari yang mana polygraph test. Kemudian tandain. Nah, according to the passage, polygraph test itu yang mana?
electronically connected to the machine, and then ask a few neutral questions. Then what? Standard questions, and then critical questions. Yang mana nih kira-kira? A, sir. Yang mana Bang? Yang mana Ki? Yang A, sir. Yang A ya. Dari mana lihatnya Boy? Dari the polygraph machine record change in heart rate, breathing, blood pressure, and the electrical activity of the skin. Iya. Iya. So that's in A. Karena kalau yang B dia tidak dia tidak record tentang facts-nya, and then the whole truth is not always true. Nah, people get angry, no. Ya, yeah. So it's A ya. Tadi benar jawabannya. Refer referensinya juga benar. Next, according to the passage, what kind of questions are asked on the first part of polygraph test? So asking the first part yang pertama, and then what kind of questions? Ayo, yang mana tuh? Cari kata kuncinya adalah questions. Keywordnya is question. A, sir. Critical. Critical. Coba kita lihat yang ini Bang. Lihat ya, in the first part of the polygraph test, you are electronically connected to the machine and ask a few neutral questions. Ya kan? Then you are asked a few critical questions. Berarti yang pertama kan dia nanyanya neutral question, critical question yang kedua. Nah, pertanyaannya di sini questions-nya adalah what kind of question are asked on the first part? Yang pertama dia nanyakin apa? Nanyakin neutral questions. Nah, kira-kira padanan kata dari neutral question itu apa di sini? Dari pilihan ini kira-kira yang mana yang artinya neutral question? Yang kan dia nanyain ini yang pertama. Unimportant, sir. Unimportant, ya, itu dia. Neutral question itu di sini maksudnya lebih ke unimportant question. Nah, jadi ini yang saya bilang tadi sebelumnya bahwa kita harus paham dengan paraphrase-nya. Jadi kira-kira padanannya ini apa? Gitu. Kalau critical dia yang kedua, ya kan? Yang the next question-nya dia critical questions. Terus setelah itu apa? Kalau guilty, body reveal the truth, bla bla bla. Incriminating questions, enggak ya. Incriminating itu kayak dia pertanyaannya lebih buat orang kayak ngerasa bersalah gitu. Emotional juga enggak, ya kan? Karena di sini lebih ke neutral questions. Yang asking about your name, where do you live, kan not important sebenarnya. Therefore, yang jawaban yang benar adalah yang ini. Gitu. Tepat ya gambarannya, Dut. Next, number 3, which is not mentioned. Nah, ini berarti yang nggak ada. About apa yang di-measure. D, sir. D, sir. D. Ya, eye movement. Oke. Cool. Next. Ya. Nah, ini ntar kita bahas yang ini. Saya mau lanjut dulu ke sini. Collocating for details. Jadi nanti kira-kira kayak gitu ya. Detail questions ya. Nanti kita masuk ke pembahasan yang itunya. And then we go to the locating for details. Locating for details ini seharusnya lebih gampang karena relating to the lines. Refer ini line ke berapa, line ke berapa, line ke berapa, yang kayak gitu. Jadi ya ini juga sudah ditentukan. Jadi kalau nanti ada soal kayak gini, ini udah line-nya, ini bagian line, bagian baris. Ini baris ke-5, baris ke-10 dan seterusnya. Tinggal ngikutin aja nih, dihitung kayak gitu.
Aspect number 1. Where is in the passage does the author mention how the test is given? Nah, berarti nanyakin tentang how the test is given. Line keberapa tentang how the test is given? Masih tentang polygraph nih. B, sir. Lines 3 until 4. 1, 2, 3. Ini 3 berarti ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Ini No. kan enggak kan? Hati-hati dengan lainnya. Yang how the test is given, cara-caranya. Masuk ke mana? Caranya. D, sir. Iya, dari 6. Ini line kelima, nanti line ke-6 yang di sini. So in the first part sampai seterusnya. Nah, itu dia. Oke? Good. Okay, sir. Yeah. So it's here. The next. In which line does the author explain how some people learn to trick the polygraph? Ini how people learn to trick the polygraph. Kata kuncinya adalah trick. Trik itu menipu, ya kan? Berbohong. Kira-kira padanan katanya apa? Kalau nggak dapat di sini trik, berarti cari padanan katanya apa? Some people learn to trick. Trick ini kan artinya menipu, berbohong, atau mencurangi. Nah, padanan katanya apa? Apa sinonimnya kira-kira? Sinonimnya lie, ya kan? Berbohong. Nih, cari mana lagi yang lie? Oh ini, kemudian ada kata ini. Nah, liar juga. Yes, good. Itu dia. So that's how the trick, how to do it faster, gitu. Ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, intinya adalah yang pertama scanning. Kenapa dari awal saya jelasin tentang scanning, skimming. Karena itu cara yang paling cepat untuk bisa locating the questions. Tapi tetap yang pertama, kalian harus fokus dulu dengan maksud dari pertanyaannya apa. Setelah tahu pertanyaan tentang apa, kemudian baru bisa scan. Kemudian baru bisa dapetin maknanya apa. Tadi masuk ke paraphrasing tadi, kemampuan untuk paraphrase. Gitu. Jadi biar lebih cepat. Tunggu, ini nggak bisa lagi. Oh ini. Oke, kita masuk ke sini dulu. Tadi kita bahas ini dikit. Coba ke sini. Tentu ini teks yang berbeda. According to the passage, hermit crabs occupy vacant shells for. Ini tentang ini kata kuncinya adalah occupy vacant shells. Vacant ini artinya apa? Kosong ya kan? Langsung cari occupy the empty shells. Ini, berarti sama nih. Vacant sama empty itu sama artinya. Untuk apa? For apa? C, sir. Protection. Ya, protection. Itu udah ada tuh di situ. Yang ini. Ini udah jelas dia. Jadi kan lebih cepat, nak? Itu poinnya. Next. A hermit crab changes shells when it change. Ada kata change and when. Cari yang mana change katanya. Mana yang change. Jadi satu lagi saya ingati. Ya, yang A. Benar, nak? Good. This is one A. Yang ini dia. Hermit crab change cells as they grow. Ya, cool.
Satu lagi poinnya bahwa kalau soalnya trading itu biasanya dia berurut dari paragraf pertama, kemudian kedua dan seterusnya. Jadi nggak loncat-loncat. Kalau soal nomor satu biasanya dia mulai dari paragraf pertama pasti akan berhubungan ke situ terus tuh. Jadi nggak langsung tiba-tiba loncat ke paragraf kedua atau tiba-tiba loncat ke paragraf ketiga. Tapi pasti dari awal dia. Good. Number 3. The way in which hermit crabs locate empty shells is thorough of which of the following sense? Ini the way locate empty shells dengan sense apa? Ada kata locate nih. Locate berarti menandai, melihat, gitu. Mencari. B, sir. Kata kuncinya locate itu sama dengan spotted. Menandai dengan sight di sini. Dengan sight. Itu dia. Dia belum mentouch tapi masih locate, masih menandain dulu nih. Gitu. Sense-nya. Dari mana ya? Ya, kayak gitu sih. Kira-kira soalnya untuk yang ini. Jadi hati-hati dengan kata-kata yang kalian belum pahami. Vocabulary ya, lebih ke paraphrasing sebenarnya itu. Kalau untuk reading, skill yang pertama itu yang kita pelajari ini. And then ini nggak bisa dihapus. And then this one, ini crab investigate a vacant shell for all of the following except. Investigate katanya. Dari mana dia? B, sir. Yang mana bang? Type, sir, type. Type, yes. Itu B, lihatnya Pak, di B. mana? Lihatnya di mana tuh? Paragraf kedua, Pak. Tengah. Tuh, yang mana tuh bang? The crab invest. The crab. I'm lost. Tunggu sebentar, saya cari ini nih. The crab investigate a vacant shell for all of the following except. Vacant shell. Investigate. If the size is right, the crab investigates shell falling over between its walking leg running. Nah, berarti dia tidak melihat type-nya ya. Ada kata except. Kecuali. Yes, good. Aduh, susahnya ininya. Next, Toy. Susah kali ini. According to the passage, a hermit crab enters a new shell. Pakai apa duluan? Enters a new shell. Yang kata enter juga, pasti di bawahnya itu. C, sir, backward. Backward. Ya, ini kan Backward, dia. ya. Ya, enters the shell backward. Ini dia. Good, yang ini. Next, yang terakhir. According to the passage, a hermit crab settles into its new mobile home. Dia masuknya gimana? Kapan? Nih, new mobile home. When completely satisfied with this, the hermit crab will emerge one last time, turn the shell over and make for final entrance. Itu maksudnya apa?
Gini, di kalimat yang terakhir nih. Maksudnya yang mana tuh? When completely satisfied with its new mobile home, the hermit crab will emerge only one last time, turn the shell over and make a final entrance. Berarti ya udah, after entering and leaving several times, setelah dia cek semua, baru dia masuk kayak gitu. So it's here. Nih. Next is this one. Cuma ada ini sih. Ya, sedikit ini kita coba bahas cepat-cepat. Ya, kalau ini sih sebenarnya lebih ke locating details ya. No, I mean kayak tadi triknya. Pastikan bahwa kalian nggak salah ngitung ini. Ini yang nggak salah ngitung. Nah ini ya. At what point in the passage does the author specifically discuss the reason why the miners left Mineral King? Dari sini nih kayak yang pertama. In which line the author explain how Mineral King got its name? Dari mana namanya? Well, waktunya sudah jam berapa nih? Masih ada waktu sedikit. Susah sekali dipindah-pindahkan. Kelihatan. Bisa. Yang mana nih? Yang ini atau yang ini, Nak? Yang pertanyaan yang mana? Yang di bawah, Sir. Oh, yang di bawah. Oh iya, yang di bawah. Sorry. Ini saya nggak bisa matur ini kok ribet di sebentar ya, bentar. Saya pindah-pindahin dulu. Nggak bisa pindahin. Aduh, ketutup ya. In which line does the author explain how Mineral King got its name? Yang mana? Ada name Bisa. ya? Ini. Berarti ini ke berapa tuh? 3 sampai 5 ya. B, 3 sampai 5 yang ini. Good. Next, where in the passage does the author describe reaction of environmentalists to this new proposal? Yang ini langsung masuk ke cari yang ini agak di bawah nih. Langsung cari Disney proposal. Yang ini nih, Disney proposal. Terus dia nanya environmentalist. Nih. Berarti yang ya, 15, 16, 17, 18. B, 18, 19. Ya, itu dia. So, I think untuk yang reference atau locating lines-nya yang mana, di mana line keberapa, itu akan lebih gampang ya. Karena kalian nggak perlu terlalu memahami makna dari kalimatnya sebenarnya. Tapi, ya Pak, that's important, basically. Tapi, poin pentingnya kalau untuk soal yang kayak gini adalah tahu di mana dibahas gitu. Kayak tadi ini lihat reaction Disney proposal, cari langsung Disney Enterprises. Kemudian reaction of environmentalist, langsung lihat yang environmentalistnya di mana kayak gitu. Jadi lagi poin penting untuk reading adalah yang pertama harus bisa scanning, yang kedua skimming ya. Nanti skimming belakangan kita bahas, mungkin pertemuan selanjutnya. Yang ketiga, harus pintar untuk memahami makna dari katanya. Kalau misalnya nggak paham katanya apa, lihat dari konteks kalimatnya. Jadi kira-kira bisa dapat tuh tentang apa. Itu berhubungan dengan paraphrasing. Well, ya hari ini paling itu yang kita bahas. Untuk soal latihannya ada di untuk soal-soal latihan itu sudah saya
post di ini kalian ya, di psikologi, dua-duanya di Soskum sama di Saintek. So you can just check it like this one. Coba untuk dibahas-bahas. Oh ini yang tadi nih. Ini yang tadi coba untuk dibahas-bahas. Beberapa soal tambahan untuk latihan. Kemudian if you wanna make it like real time, yang real time ya, artinya kalian bisa langsung dapat nilai dan jawabannya, dan dengan waktu juga kalian bisa masuk ke website ini. Ini ada banyak beberapa latihan macam-macam. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu pembahasan dari saya juga. Ini semua jenis teks yang semua jenis pertanyaannya bisa langsung dijawab. Misal, ini langsung jawabnya di sini, jadi langsung tahu jawabannya yang mana. Kayak gitu. Oke. Waktunya nggak banyak untuk reading, untuk persiapan. Special reading is all about practicing. So that's all for today. Good luck for your endeavors. Thank you for coming. Good to see more people coming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you.